Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan mendengarkan kembali di audiobook novel yang berjudul Pelangi Berselimut Awan, buah karya dari Kolom Langit. Episode ke-65, Keadaan Sebenarnya. Selamat mendengarkan. Awan langsung bangkit dari pembaringan dengan wajah kusut. Sejenak melirik Pelangi yang sedang membenahi rambut dan pakaiannya. Lalu setelah sang istri tampak rapi, pria itu beranjak menuju pintu. Apa sih lo gangguin orang melulu? Gak tahu apa lagi nanggung. Namun gerutuan panjang itu hanya berani ia teriakan dalam hati, berbanding terbalik dengan kalimat lembut yang terucap dari bibirnya. Kenapa, Dek? Tanyanya dengan senyum ramah. Di ambang pintu Zidan balas tersenyum. Kak Awan tidak ikut ke masjid. Pertemuannya mau mulai, dilanjutkan dengan sholat maghrib. Sejenak, Awan tampak berpikir. Si Bandar Korma ada nggak? Tanya Awan lagi kali ini dengan ekspresi datar. Kak Guntur sudah pergi duluan, katanya ada urusan penting di luar. Jawab Zidan seraya tertawa kecil. Sejak pagi tadi Awan seperti enggan menyebut nama Guntur dan menggantinya dengan nama yang cukup aneh bagi Zidan. Alhamdulillah, batin Awan. Tangan Awan terangkat mengusap dadanya pelan. Ya sudah, kakak mau ganti baju dulu. Aku tunggu di depan ya, ayah juga lagi siap-siap. Iya, Dek. Awan kembali menutup pintu setelah kepergian Zidan, memutar tubuhnya dengan malas, lalu kembali duduk di sisi Pelangi. Uni, bisa tolong ambilkan baju koko? Pertemuan hari ini berjalan dengan lancar. Semua orang merasa senang dan lega setelah dana pembebasan lahan terkumpul. Kini, Awan dan Zidan tengah berada di halaman masjid. Sebelum pulang, Awan menceritakan kepada Zidan tentang kiriman misterius berisi foto dirinya. Awalnya, Zidan tampak sangat terkejut, namun sebisa mungkin untuk tetap tenang. Apa normal seseorang berbuat seperti itu, Dek? Ucap Awan tampak frustasi. Karena suasana sekitar halaman masjid masih ramai oleh jamaah, Zidan akhirnya mengajak Awan untuk bicara berdua di sebuah kafe tak jauh dari rumah, agar lebih leluasa. Obsessive Compulsive Disorder, atau lebih dikenal dengan OCD. Mata Awan membelalak mendengar ucapan Zidan. Seperti kehilangan akal sehat, ia mematung selama beberapa saat. Apa maksud kamu, Dek? Dia mengalami gangguan mental. Benar, Kak. Kak Guntur adalah penderita OCD dan memang sudah lama terobsesi dengan Kak Pelangi. Informasi itu membuat Awan menatap tak percaya. Tatapan yang menyeratkan keraguan akan ucapan Zidan. Kamu tidak sedang bercanda kan, Dek? Zidan menghela napas panjang, lalu menggelengkan kepala. Makanya tadi aku minta Kak Awan bersabar dan tetap berhati-hati. Kak Guntur tidak bisa dihadapi dengan kekerasan, karena bisa semakin nekat, terutama kepada kakak. Ingatan Awan pun langsung tertuju pada Guntur. Tanpa memikirkan akibatnya, pria itu mencoba menghasut Pelangi, ayah dan Zidan dengan cara yang sangat licik. Padahal dia kelihatannya sangat normal, di kantor juga tidak menunjukkan gelagat aneh. Zidan mengangguk mengerti. Ia tahu persis seperti apa Guntur yang sudah dikenalnya cukup lama. Memang seperti itu, Kak. Dalam keadaan normal, Kak Guntur terlihat seperti orang biasa. Tapi sewaktu-waktu bisa meledakkan emosi dengan tidak terkendali. Kakak harus lebih hati-hati dan tetap jaga diri. Bukan mengkhawatirkan dirinya, Awan justru lebih mengkhawatirkan keamanan Pelangi yang mungkin menjadi sasaran utama Guntur. Pelangi tahu tentang ini? Tahu, Kak. Awan mengusap wajah kasar. Pantas tadi Pelangi kelihatan marah saat tahu apa yang dilakukan si Bandar Korma. Apa ada cara untuk mengatasi dia? Tanya Awan. Nanti aku bicara sama ayah, Kak. Biar ayah yang bicara dengan orang tua Kak Guntur. Seharusnya, ayah Ahmad adalah orang yang paling bahagia atas selesainya masalah pembebasan lahan. Namun, justru sebaliknya. Sejak melihat foto-foto Awan tadi, ia banyak diam dan tampak murung. Bahkan setelah makan malam, ayah memilih duduk seorang diri di teras.
Ayah kenapa? Tanya Zidan yang tiba-tiba datang dan mendapati kesedihan di wajah sang ayah. Ayah Ahmad menghela nafas panjang sebelum menjawab. Ayah sedang memikirkan kakakmu, Zidan. Mendengar jawaban itu, Zidan pun segera menarik kursi dan duduk di sisi ayah. Memangnya Kak Pelangi kenapa? Ayah Ahmad lalu menceritakan apa yang membuatnya dipenuhi kebimbangan sepanjang hari ini tentang kiriman foto-foto Awan. Zidan yang sebelumnya sudah mendengar informasi tersebut dari Awan sudah tidak terkejut lagi. Pemuda itu mengulas senyum tipis. Ia tahu ayah sangat mengkhawatirkan Pelangi. Apalagi sekarang putrinya itu hanya tinggal berdua dengan Awan tanpa pengawasan orang tua. Tidak semua awan gelap itu membawa badai, Ayah. Kadang dia juga membawa rahmat Allah berupa hujan. Anggap saja, Kak Awan adalah jalan Kak Pelangi menuju surganya Allah. Apa menurut kamu, keputusan ayah untuk mengamanahkan kakakmu kepada Awan sudah tepat? Ayah khawatir justru melakukan kesalahan. Insya Allah tepat. Aku yakin bahwa semua kejadian hari ini adalah bentuk ujian dari Allah untuk Kak Awan dalam perjalanan hijrahnya. Kak Awan sudah cerita semuanya kok. Ayah Ahmad menatap Zidan. Cerita tentang apa? Tentang foto, termasuk tentang pengkeroyokan itu. Kata Kak Awan, semalam dalam perjalanan pulang dia dikeroyok orang tidak dikenal. Dan pelakunya mengaku dibayar Kak Guntur. Sepertinya pengirim foto itu juga orang yang sama. Terkejut, Ayah Ahmad mengusap dadanya yang mendadak terasa sesak, tiba-tiba mengkhawatirkan keselamatan Awan dan Pelangi. Tapi kamu sudah jelaskan kepada Awan mengenai kondisi kejiwaan Guntur. Zidan mengangguk. Sudah tadi, sebelum Kak Awan pulang. Ayah tenang saja. Insya Allah Kak Awan akan selalu berhati-hati dalam menjaga diri, terutama dalam menjaga Kak Pelangi. Selepas meninggalkan rumah Ayah Ahmad, sepasang suami istri itu bertolak menuju rumah Ayah Ferry. Sejak pindah kembali ke rumah sendiri, mereka memang belum pernah bertemu lagi. Terakhir adalah ketika Awan dan Pelangi masih tinggal di rumah Ayah Ahmad. Bu Sofi menyambut Pelangi dengan sangat ramah, melepas rindu dengan sebuah pelukan hangat. Kini mereka sedang mengobrol di ruang keluarga dengan minuman dan makanan ringan di meja. Jadi kapan kamu mau bergabung di perusahaan kita? Tanya ayah, meskipun ia yakin putranya itu tidak begitu tertarik dengan kedudukan tinggi di perusahaannya. Aku kan masih ada proyek yang belum selesai ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Ayah akan tunggu kapanpun kamu mau bergabung. Ayah Ferry menyeruput secangkir teh hangat. Lalu setelahnya melirik Pelangi yang sedang mengobrol dengan ibu mertuanya. Oh ya Pelangi, apa Awan benar-benar sudah berubah dan tidak pernah mabuk-mabukan lagi? Pertanyaan itu membuat Awan menekuk wajahnya. Astagfirullah, suuzon itu dosa ayah. Balas Awan. Pelangi merespon perdebatan kecil antara ayah dan anak itu dengan senyuman. Alhamdulillah ya, sudah tidak lagi. Setiap hari Mas Awan semakin banyak kemajuan. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Nanti kalau dia berubah lagi, kamu beritahu ayah. Baik ayah. Malam ini kalian nginap di sini kan? Tanya Bu Sofi setelahnya. Ibu mau belajar memasak sama Pelangi besok. Hampir setiap hari Bu Sofi berkirim pesan dengan Pelangi hanya untuk menanyakan resep masakan. Kadang ia bingung membedakan berbagai jenis bumbu dapur. Sepasang manik hitam Awan pun membulat mendengar ucapan sang ibu. Seumur hidup ia belum pernah sekalipun melihat ibunya itu menyentuh barang di dapur. Ibu serius lagi belajar masak? Tanyanya. Memang kenapa? Bu Sofi melotot menatap putranya. Berarti ayah harus siap-siap jadi food tester nih. Celetuk Awan sembari tertawa kecil. Yah, masakan ibu enak gak? Sudut mata ibu mengerut mendengar ledekan Awan. Pagi tadi ia belajar memasak dan salah memasukkan gula ke dalam sup buatannya, yang membuat rasa masakannya menjadi manis.
Kualat kamu sama ibu, Wan, pekik Bu Sophie. Ruangan itu pun seketika riuh oleh tawa Awan dan ayah. Pelangi menuruti permintaan mertuanya untuk menginap malam ini. Pagi besok mereka janjian untuk belajar memasak bersama. Pandangan Pelangi berkeliling saat memasuki kamar suaminya. Tidak banyak perubahan sejak pertama kali memasuki kamar itu beberapa bulan lalu. Masih lekat pula dalam ingatannya malam pertama pernikahannya, ketika ia mendapati sang suami yang masih lengkap dengan jas pengantin, tertidur di sofa dalam keadaan mabuk. Pelangi mengulas senyum tipis. Awan yang sekarang telah mengalami banyak perubahan, mengganti rasa takut dengan rasa nyaman dan bahagia. Aku mau mandi dulu ya, gerah. Ucap Awan. Iya, Hubi. Mau aku siapkan air hangat? Tidak usah, sayang. Awan mengeluarkan handuk dari lemari dan segera masuk ke kamar mandi, sementara Pelangi berganti pakaian. Karena tidak memiliki pakaian ganti, ia akhirnya menggunakan piyama milik Awan. Setelahnya ia mengeluarkan piyama lain untuk sang suami. Apa ini? Perhatian Pelangi teralihkan pada sebuah kotak persegi panjang berwarna biru navy yang berada di dalam lemari. Didorong oleh rasa penasaran, ia membuka kotak tersebut. Sebuah kalung berlian yang sangat indah dan berkilau. Wah, cantik sekali. Mata Pelangi pun berbinar saat menyadari ada inisial PF pada kalung tersebut, yang kemudian dipikirnya mewakili nama Pelangi Faranisa. Kapan Hubi memesannya? Dan kenapa kalungnya malah disimpan di sini, bukannya di rumah? Pelangi langsung memposisikan dirinya di depan cermin dan meletakkan kalung berlian di antara leher dan dada. Sangat cantik dan elegan. Pelangi masih terpaku memandangi pantulan dirinya di depan cermin, ketika Awan keluar dari kamar mandi dengan sebuah handuk melilit di pinggangnya. Bibirnya menyeringai ketika tatapannya tertuju pada Pelangi yang sangat menggemaskan dengan piyama kedodoran di tubuh kecilnya. Namun, senyum itu mendadak menghilang, menyadari benda apa yang sedang digenggam istrinya. Tubuhnya seperti terpaku di tempat. Sementara Pelangi yang masih tak menyadari reaksi terkejut suaminya, masih terfokus dengan kejutan yang baru ditemukannya. Sayang, kamu... Kenapa, Hubi? Tanya Pelangi tanpa menoleh. Itu kalungnya... Suara Awan mulai terdengar gemetar. Spontan Pelangi menoleh ke arah Awan. Senyum cerahnya perlahan meredup seiring dengan raut ketegangan di wajah Awan. Kenapa dengan kalungnya? Tanya Pelangi, membuat Awan menundukkan kepala seakan tak berani lagi menatapnya. Kebisuan pun tercipta selama beberapa detik. Pelangi terdiam menunggu jawaban dari Awan. Maafin aku, sayang. Aku lupa kalau kalung itu masih ada di rumah ini. Aku pikir sudah... Pelangi kembali tersenyum. Tidak apa-apa, Ubi. Aku sangat suka kalungnya. Pelangi kembali menatap kalung berlian di tangannya. Kamu sengaja mau ngasih aku kejutan ya? Rasa bersalah yang besar tiba-tiba menjalar ke hati Awan. Jangankan memikirkan sebuah kejutan, ia bahkan belum pernah menanyakan apa yang disukai istrinya itu. Sebaliknya, diam-diam Pelangi selalu menanyakan apa yang disukai Awan melalui Bimina ataupun ibu. Honi, kalau kamu suka perhiasan seperti itu, nanti aku akan memesan khusus untuk kamu. Napas Pelangi mendadak seperti tertahan. Memesan khusus untukku? Ia menatap Awan dengan kerutan tipis di kening. Memangnya kalung ini... Awan semakin dihimpit rasa bersalah. Itu sebenarnya aku memesan perhiasan itu sudah sangat lama sampai lupa. Sudah lama? Memangnya ini untuk siapa? Suara Pelangi gemetar ketika menanyakan itu. Maaf sayang, sejujurnya waktu itu aku memesannya untuk Priska. Mendadak seluruh tubuh Pelangi seperti tersengat aliran listrik. Kalung berlian di tangannya terjatuh ke lantai begitu saja. Bersambung.
Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata yang dah berucapkan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.